Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ada pendapat yang menarik dari Profesor Saiful Mujani tentang lesbian, tentang gay, tentang LGBT ya. Tapi sebelumnya kita ucapkan rasa syukur kepada Allah ya, yang sudah menganugerahkan keimanan, kesehatan kepada kita semua dan rasa cinta. Di atas kesehatan, rasa cinta dan keimanan itu kita beragama dan mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Islam dalam kehidupan kita di alam modern ini dan sampai semodern-modernnya zaman. Dan pikiran-pikiran seorang yang secara akademik itu cukup tinggi, seorang doktor, seorang profesor, itu memang berbeda-beda ya. Kalau kita lihat Dr. Anies Baswedan, itu dia dengan kekuasaannya menutup restoran Holy Wings, 12 restoran di DKI Jakarta, karena dia menjual minuman keras dan setelah diduga mengundang orang-orang yang Nabi Muhammad dan Maria untuk mendapat minuman gratis itu sebagai alat promosinya, sehingga menimbulkan gelombang protes dari umat Islam dan juga umat Kristen. Dan pikiran-pikiran yang diasuh oleh nilai-nilai Islam, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan membuat Anies Baswedan itu memiliki sikap yang tertentu dan kemana dia harus berpihak sebagaimana paradigma nilai yang dia anut ya. Tapi ada juga seorang profesor Dr. Saiful Mujani, itu katanya dia minta negara melegalkan pernikahan sesama jenis. LGBT bukan kelainan atau penyakit. Ini ditulis di seputar Tangsel ya .com, yang nulis Haji Prastya, 25 Mei 2022 jam 10.07 WIB ya. Ternyata beda ya, sama-sama lulusan Amerika tetapi keberpihakannya itu berbeda ya. Saiful Mujani seorang surveyor ya, seorang akademisi di bidang ilmu sosial politik, sama dengan Anies Baswedan, sama-sama lulusan Amerika, yang juga lulusan tentang public affairs kalau tidak salah, tentang sosial politik juga ya. Tapi ketika pulang ke Indonesia mereka memiliki satu peran-peran kesejarahan yang ternyata berbeda ya. Meskipun sama-sama diasuh dalam perguruan tinggi dari negeri sekuler yaitu Amerika, tapi nilai-nilai Islam masih melekat kuat dan tegas dalam diri Anies Baswedan yang semakin inklusif, tapi kemudian diserang ya oleh Profesor Saiful Mujani sebagai gubernur. Meskipun dia tidak menyebut nama, tapi orang menyimpulkan yang diserang adalah Anies Baswedan sebagai gubernur yang kalau ada makanan babi dia akan makan babi. Yang penting ada jaminan dia bisa jadi presiden. Ya ribut kemarin. Sekarang kita lihat siapa sebenarnya Saiful Mujani itu. Nah ini kita lihat sedikit. Dia lahir 8 Agustus ya 1962, jadi umurnya 60 tahun. Kalau Anies berapa? Kita ketik Anies Baswedan ya. Anies Baswedan, Haji Anies Rashid Baswedan ya. Dia gubernur DKI sejak 16 Oktober 2017, lahir 7 Mei ya 69, jadi umurnya 53 tahun. Beda 7 tahun dengan Saiful Mujani ya. Lahirnya di Kuningan ya. Kemudian dia bukunya sama-sama punya buku. Saiful Mujani bukunya adalah Kuasa Rakyat, _2, analisis tentang perilaku memilih
dalam pemilihan legislatif dan presiden pasca Orde Baru. Ya. Sedangkan bukunya Anies, kita klik bukunya Anies, Merawat Tenun Kebangsaan. Titik 2, refleksi ikhwal kepemimpinan, demokrasi, dan pendidikan. Sama-sama bisa nulis buku ya. Anies Baswedan yang berusia 53 itu sudah menghasilkan buku Merawat Tenun Kebangsaan, refleksi ikhwal kepemimpinan, demokrasi, dan pendidikan. Tampak bukunya itu tentang soal leadership ya, tentang visi kepemimpinan, tentang visi demokrasi dan pendidikan. Dia konsen terhadap pendidikan, kepemimpinan, dan demokrasi. Sementara Saiful Muzani dia secara lebih teknis ya kepada persoalan yang berkaitan dengan survei, analisis tentang perilaku memilih. Jadi lebih ke perilaku dari pemilih dalam konteks pemilihan umum ya. Dan kita lihat Profesor Saiful Mujani minta ya negara legalkan pernikahan sesama jenis, LGBT bukan kelainan atau penyakit. Kita bacakan ya kan, kita bacakan halaman 1 dulu. Halaman 1. Mana halaman 1 kok nggak ada? Halaman 1 dulu, halaman 1. Klik. Kata seputar tangsel.com. Pendiri Saiful Mujani Research and Consultant. Oh, bukan consulting, consultant. SMRC singkatannya, yaitu Profesor Saiful Mujani mengusulkan agar negara melegalkan pernikahan sesama sejenis atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender, disingkat LBGT. Lesbian itu perempuan sama perempuan boleh ya menurut Saiful Mujani ya. Laki sama laki boleh. Kalau dalam Islam itu harus dikisos, bukan dikisos, dihukum berat itu menurut berbagai mazhab yang pernah saya dengar ya, dari uraian Profesor siapa? Kiai Syukron Makmun waktu saya ikut pengajiannya di sini nih, di Masjid Nurul di Al Iman. Kan pesantrennya Darul Rahman ada di Parung nih, Darul Rahman 3 pada berapa itu. Minggu kelima pengajian kitab tiap hari Ahad itu, kitabnya apa ya, saya lupa kitabnya itu. Kalau tasawufnya karena ini Syaziliyah, siapa saya lupa itu kitab apa. Kalau ada kitab fikihnya itu Fathul Mu'in atau apa ya. Terus kitab hadisnya hadis Arba'in ya. Tafsirnya Jalalain dicampur apa gitu, saya lupa. Nah, setiap minggu kelima, satu saat minggu kelima mengundang Kiai Haji Syukron Makmun pemimpin itu, dan dia menjelaskan pandangan-pandangan ulama terhadap lesbian, terhadap gay, terhadap biseksual dan transgender. Dan itu hukumannya berat itu. Dianggap perzinahan kalau nggak salah itu antara mereka itu. Dikiaskan pada perzinahan. Kalau laki ketemu laki atau gay, homoseksual, dan lesbian, perempuan ketemu perempuan itu. Hal itu merupakan respon Saiful Mujani terhadap pernyataan anggota Komisi 3 dari fraksi P3, Asrul Sani, yang memastikan rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP hanya mengatur perbuatan cabul, bukan pidana pada kelompok LGBT. Saiful Mujani mengatakan realitanya hubungan seks sesama jenis yang dilakukan oleh kelompok LGBT itu benar-benar ada. Benar-benar ada. Kemaksiatan itu bukan terus harus dilegalkan ya, harus dihilangkan kemaksiatan itu. Meskipun dia nyata realitas dalam kehidupan kita, bukan untuk disahkan bahwa itu harus diakui. Jadi aneh juga pikiran siapa ini? Pikiran ini loh, profesor kita ini ya kan. Udah masuk. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu.
Imran Wasat Hussein, profesor yang suka aduh, nulisannya nggak berani baca saya. Imran Wasat Hussein, profesor yang pengotor otak dan nafsunya. Aan Mahendra, mungkin dia yang homo. Jangan gitu. Jangan suka melakukan stigmatisasi. Oh, jangan lupa dari mana kotanya ya. Pagi-pagi saya pengen ketawa. Dari Rahman Harahap. Rahman Harahap. Namanya mirip Saiful Jamil ya. Beda. Saiful Jamil sama Saiful Mujani. Beda. Enggak mirip. Dua pribadi yang berbeda. Yang satu kasus apa tuh? Kasus pelecehan anak ya. Saiful Jamil. Kalau Saiful Mujani profesor doktor ya. Kasusnya dia mengusulkan agar negara mengesahkan perempuan sama perempuan lesbi itu boleh, homo laki sama laki boleh. Jadi kalau anak-anak bapak yang laki nanti nikah sama laki sama laki, itu menurut Profesor Muzani, Saiful Mujani, itu nanti negara harus membenarkan itu. Dia mengusulkan itu, ya kan? Dengan pikiran doktor dan profesornya itu loh. Ya tentu dia tidak ahli agama ya, tidak ahli tentang Islam ya. Jadi bisa dipahami lah pikiran-pikirannya Saiful Mujani itu. Tidak akrab dengan nilai-nilai Islam ya. Meskipun dia lulusan Fakultas Usuluddin di UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tapi kan dia beda pikirannya dengan Hidayat Nur Wahid yang memang lulusan sampai S1, S2, S3-nya di Madinah University. Kan beda ya. Di Madinah University itu di kota Madinah nggak ngambil tentang politik, tapi tentang syariah Islam. Beda. Penguasaannya lebih kuat ya, keislaman, pijar-pijar intelektual dari Hidayat Nur Wahid atau Ustadz Abdul Somad yang lulusan Maroko atau Universitas Al-Azhar yang memang concern di bidang fokus di bidang studi Islam dan menguasai bahasa Arab, baik Hidayat Nur Wahid maupun Abdul Somad. Beda dengan Saiful Jamil, Saiful Mujani, ya kan, beda ya. Jadi akhirnya melihat merespon persoalan-persoalan negeri kita termasuk LGBT, tentu Abdul Somad dengan Hidayat Nur Wahid keras ya, haram. Tapi sementara Saiful Mujani profesor, tentu dia melihat dari sisi yang lain, nggak haram, harus disahkan oleh negara. Jadi bahaya itu sebenarnya pikiran dari Saiful Mujani ya. Saiful Mujani mengatakan realitanya hubungan seks sesama jenis yang dilakukan oleh kelompok LGBT benar-benar ada. Menurut Saiful Mujani, LGBT bukanlah kelainan atau penyakit, tetapi alamiah genetik ya. Hubungan seks di luar nikah akan dikriminalkan. Tidakkah harusnya negara juga melegalkan nikah sesama LGBT karena hubungan seks sesama LGBT itu nyata adanya? Secara ilmiah bukan kelainan atau penyakit, tapi alamiah genetik, faktor gen ya, kata Saiful Mujani dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @saiful_mujani pada Rabu 26 Mei 2020. Kebayang nggak kira-kira kalau Anies Baswedan ngomong, Anies mengusulkan supaya perkawinan sesama jenis itu disahkan oleh negara. Mungkin nggak Anies ngomong gitu? Ya nggak mungkin lah. Itu pentingnya ya, kita itu berpihak bukan pada bisnis, bukan pada uang, bukan pada kemasyhuran, tapi berpihaklah pada nilai-nilai ya, kesucian, nilai keadilan, nilai-nilai yang fitri ya, yang cenderung kita itu selalu hanif, cenderung pada kebenaran. Kalau orang Islam ya nilai-nilainya itu ada. Islam itu sumbernya ada dua, sumber ajaran Islam, satu Al-Quran dan dua As-Sunnah ya.
yang pokok itu. Nanti ada qiyas, ada ijma ulama dan lain-lain dalam istimbat hukum itu. Nah, setidak-tidaknya mengacu pada dua kitab suci itu atau hadis Rasulullah itu. Ke situ cara berpikir Qur'annya itu dibentuk pelan-pelannya. Bukan berdasarkan hawa nafsu sendiri. Lebih lanjut, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menuturkan bahwa larangan hubungan seks sesama jenis antar kelompok LGBT dilakukan atas pertimbangan ketuhanan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Kita klik ya. Ini memang pikiran profesor kita ini aneh. Meskipun demikian, kata Saiful, Pancasila tidak menjelaskan secara spesifik Tuhan mana yang dimaksud. Lah, dia berarti ahistoris ya. Tuhan mana yang dimaksud, ketuhanan yang Maha Esa. Itu asal usulnya itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Tapi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berarti syariat Islam itu yang disebut ketuhanan di situ. Bukan Tuhan yang lain. Ketuhanan, sila pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata yang dicoret itu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata. Kemudian diganti kesepakatan di antara dicoret oleh Muhammad Hatta tanggal 18 Agustus pagi. Ya, sebelum disahkan itu. Karena ada ultimatum dari Indonesia bagian timur yang disampaikan oleh seorang ofisir Jepang kepada Muhammad Hatta, kalau 7 kata itu tidak dicabut, maka Indonesia bagian timur, orang-orang Kristen itu akan memisahkan diri dari NKRI. Jadi Indonesia yang baru berumur kurang dari 24 jam atau 1 hari umurnya, 17 Agustus jam 10 itu kan diproklamasikan hari Jumat bulan Ramadan tahun 1945. Tanggal 18 Agustusnya di ultimatum. Dalam umur Republik baru 1 hari, orang Kristen langsung melakukan ancaman kalau syariat Islam itu tidak dicoret dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kami akan keluar, berdiri di luar Republik. Kemudian Hatta mungkin dengan berhati mencoret kata itu. Setelah beberapa tokoh Islam itu kemudian men-challenge Hatta dan diambil kompromi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu usul dari Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah saat itu. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu menurut Ki Bagus Hadikusumo adalah tauhid. Jadi jelas kan? Di sini kata Saiful Muzani, Pancasila tidak menjelaskan secara spesifik Tuhan mana yang dimaksud. Ya Tuhan Allah, tauhid itu. Nah, inilah Saiful Muzani yang ahistoris, tidak memahami sejarah terbentuknya ketuhanan yang Maha Esa, pertarungan yang sebenarnya adalah awalnya tanggal 22 Juni sebelum proklamasi itu sudah disepakati antara kelompok Islam, nasionalis dan Kristen di Panitia 9 itu merumuskan sila pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian karena ada ancaman dari orang-orang non-Muslim yang akan keluar di luar Republik, maka disebut atau dirubah ya, dan diusulkan diganti supaya terjadi persatuan ya. Umat Islam sudah melakukan pengorbanan yang besar waktu itu dengan mencoret dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan untuk menjaga keutuhan Republik yang baru merdeka. Diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Ki Bagus Hadikusumo, yang Maha Esa itu artinya tauhid. Jadi jelas tetap ada spirit syariat Islam di situ. Tauhid kan bagian dari syariat Islam. Meski demikian, kata Saiful, Pancasila tidak menjelaskan secara spesifik Tuhan mana yang dimaksud. Baca, makanya baca. Baca di buku
Jejak dan Alam Pikiran Prawoto Mangkusasmito. Itu ada bukunya. Bisa dicari di Tokopedia. Baca. Terus baca lagi sekitar Proklamasi karangannya Hatta, buku yang tipis. Ada di Tokopedia. Beli. Beli sekarang, pesen. Kalau nggak bisa pesen pakai online, suruh anak, suruh tetangga anak-anak SMA itu udah bisa online, ya kan. Kalau nggak bisa, saya juga nggak bisa, suka nyuruh anak. Saya bisanya jualan ayam, depram sama donat. Kalau pesen pakai apa, Tokopedia, Shopee itu ora iso. Tetiasa. Baca dulu. Wah, kacamataku direk. Jadi Profesor saya, tapi pelarangan hubungan seks sesama LGBT bukan pertimbangan ilmiah, melainkan pertimbangan ketuhanan. Dan NKRI berasas ketuhanan yang Maha Esa. Ini ucapannya Profesor Saiful ya, Saiful Mujani ya. Dan NKRI berasas ketuhanan yang Maha Esa. Betul, berasas Tuhan yang Maha Esa. Dan LGBT juga setahu saya bertuhan yang Maha Esa. Tentu menurut versinya, tapi Pancasila kan nggak bilang harus Tuhan versi siapa. Makanya kalau pikiran tidak dibimbing oleh Al-Quran, ya ngono iku. Tidak, versi siapa? Lah kamu sebagai orang Islam itu harus menentukan versi siapa itu. Tuhanan yang Maha Esa ya versi orang Islam. Ya. Tapi Pancasila kan nggak bilang harus Tuhan versi siapa. Sembuh sebelum embuh itu nggak tahu lah. A'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Siapa? Ya Profesor Saiful Mujani itu bodoh, jahil dalam pengertian syariat Islam yang sekarang ini kita diskusikan dalam soal LGBT, lesbian, kok dibenerin lesbian. Pikiran itu piye? Mikir apa enggak sih? Sebelumnya Asrul Sani menegaskan rancangan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya mengatur perbuatan cabul, baik yang dilakukan oleh sesama maupun lawan jenis di luar ikatan pernikahan. Yang dipidana itu bukan LGBT, yang dipidana itu perbuatan cabulnya, kata Asrul Sani. Asrul Sani mengatakan peraturan pidana terhadap perbuatan cabul justru akan menghilangkan stigma diskriminatif di masyarakat karena berlaku secara umum dan menghilangkan istilah LGBT. Ya, kita sekarang lihat ininya ya, pandangan lain ya soal LGBT. Kita lihat siapa ini, PKS protes. Ketua MUI Khalil Nafis dukung langkah tegas Menlu panggil Dubes Inggris soal pengibaran bendera LGBT. PKS protes ke Dubes Inggris kibarkan bendera LGBT kaitkan dengan penyakit kelamin. Gimana sih ini? Oh, ini bendera LGBT itu ini toh. Warna-warni. Ya kan? Kampanye LGBT bisa dijerat hukum. Ini penjelasan Komisi Hukum dan HAM MUI. Kampanye LGBT bisa coba kita klik ya. Mengkampanyekan lesbian itu bisa dijerat hukum ya. Tulisan Rahmah Widyasari 16 Mei. Kasus lesbian, gay, bisex, dan transgender atau disingkat LGBT bukan kasus baru di Indonesia. Kasus LGBT sudah ada sejak lama dan menjadi ramai dibicarakan di media sosial sejak munculnya podcast Deddy Corbuzier. Podcast tersebut bertema kehidupan sepasang gay yang tinggal di Jerman. Dikritik Tifatul Sembiring soal podcast Deddy Corbuzier, Mahfud MD .2 saya sudah usul LGBT dan zina dihukumkan.
Menanggapi merebaknya isu LGBT di Indonesia, Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI, Manajer Nasution mengatakan bahwa perilaku ini secara jelas melanggar undang-undang dan juga ideologi negara. Manajer menilai perilaku LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Menurut Pancasila, Konstitusi dan Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah di Indonesia itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami antara laki-laki dan perempuan. Ujar manajer dikutip seputar tangsel.com dari mui.go.id pada Senin 16 Mei. Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan bahwa LGBT yang diperkawinan sesama sejenis tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Beda ya dengan pikiran Saiful Mujani tadi. Oleh karena itu perkawinan sesama jenis tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia beberapa organisasi kaum LGBT telah melakukan gerakan agar mendapat pengakuan hak. Manajer menyampaikan bahwa hak asasi manusia atau HAM yang dianut dalam Pancasila dirumuskan sebagai HAM yang tidak boleh bertentangan dengan agama. That's clear, jelas ya. Berdasarkan HAM dalam dunia internasional yang disepakati pada 10 Desember 1948 atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menurut HAM dunia ya internasional. Dengan demikian, kata manajer Nasution, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut tidak ada dasar yang membolehkan ya perkawinan sejenis dengan alasan apapun. Menurut manajer, perilaku LGBT yang disengaja melakukan kampanye di ruang publik dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, mulai dari undang-undang perkawinan, undang-undang ITE hingga undang-undang pornografi. Ada sanksi ya bagi pelaku yang sengaja melakukan kampanye LGBT di ruang publik ya, termasuk bisa kena sanksi itu Saiful Mujani yang mengkampanyekan, membolehkan negara harusnya mengesahkan perkawinan sesama jenis. Anaknya Saiful Mujani mau tuh, kalau dia punya anak perempuan, saya nggak tahu ya, kawin sama perempuan lagi, kira-kira mau nggak dia sebagai bapaknya? Atau bapak anaknya Profesor Saiful Mujani laki, terus nanti satu saat ya, mau kawin yang laki ini dengan temennya yang laki, kira-kira sebagai bapaknya. Yang dia itu orang Serang apa orang Banten, Saiful Mujani, yang nilai-nilai sosial, nilai keagamannya sangat kuat di masyarakat Banten ya. Apa membolehkan dia sebagai ayah ya, anaknya yang laki kawin sama anaknya yang sama laki-laki lain. Jadi nggak sama perempuan, tapi laki-laki, perempuan kawin. Kan dia ngusulkan itu. Kalau kena anaknya sendiri baru tahu, dia baru rasa. Saya berharap para pembuat undang-undang memikirkan agar pengaturan norma ini masuk dalam rancangan ya, KUHP dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera disahkan. Ya nggak? Semacam-macam. Makanya kalau sekolah itu ngajinya itu yang jauh gitu. Bukan sekolahnya sampai ke Amerika. Ngaji Qur'annya itu yang jauh, deketi ulama, ngaji kitab lagi, meskipun sudah doktor, jangan nyari duit aja. Kayak saya tiap hari jualan ayam, nyari duit aja, jualan donat, nyari duit aja kerjanya. Belajar terus Islam sampai ke liang kuburan. Duh, nggak kelihatan mataku rek. Ntar yang baca dulu atau baca masing-masing ya di rumah ya. Apa namanya? Ngetiknya pokoknya nggak ada kotanya, nggak saya baca loh. Panda channel. Waduh, masya Allah. Wah, ngeri nih tulisannya. Wah, jangan begitu apa? Baca sendiri. Wah, tulisannya ngeri-ngeri. Devat Raja dari Amin Mukhlis. Waduh. Dari Jamaluddin,
Waduh, dari Yasri, waduh, Profesor laknatullah, nggak boleh ya mendoakan yang buruk, nggak boleh. Panda Channel, Helmi di Banda Aceh, Profesor kurang membaca dan keilmuan. Suruh baca lagi, baca Quran tiap hari, baca aja Quran, nanti insya Allah ya hati kita bercahaya, cara berpikir kita itu penuh dengan cahaya, hilang gemilang karena pengaruh dari wahyu, mukjizat Al-Quran. Baca aja meskipun nggak ngerti, karena jadi ibadah menurut Rasulullah. Terus dari Hazmi, orang yang punya nama Saiful jadi pada malu. Saya nggak malu, nama saya Yudi. Orang yang punya nama Saiful jadi pada malu. Muksin Mumu, Pemerintah jangan tinggal diam meski bertindak tegas, jangan dianggap sepele, ini penyakit serius. Kemudian apalagi dari kedai Neni, wah ini udah punya kedai dia ya. Kedai Neni, ahli survei itu biasanya matematis, terukur dan ilmiah. Kenapa profesor ini bicara sembrono? Ya, perlu hati-hati ya. Semakin tinggi status sosialnya dalam masyarakat, kalau ngomong tuh ya lebih hati-hati, lebih bisa menahan marah gitu maksudnya. Kalau benci dengan Anies gitu misalnya, Anies Baswedan, ya jangan sampai menganggap gubernur itu kalau disuruh makan babi aja ya. Yang penting ada jaminan bisa jadi presiden. Ya jangan gitu kalau ngomong sama muslim ya. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara sama orang beriman. Gitu ya. Menurut ukuran surat Al-Fatih, ciri-ciri orang pengikut Nabi Muhammad ada walladzina ma'ahu. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Alladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Muhammad sang utusan Allah. Ruhama'u baina apa? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ya, keras ya, tegas terhadap nilai-nilai kekafiran itu yang diusung oleh orang-orang yang mendukung nilai-nilai yang menolak kebenaran itu. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara sesama mereka, sesama orang-orang beriman. Itu ciri dari pengikut Nabi Muhammad. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ciri orang-orang yang beriman itu, yang pengikut dari Muhammad Rasulullah, tarahum, kamu lihat mereka itu ruku dan sujud. Jadi kalau yang belum ruku, belum sujud itu bukan pengikut Nabi Muhammad. Ya, belajar lagi sholat ya, supaya ruku. Ada orang sehat, sering nge-gym, sering olahraga, tapi ditakdirkan oleh Allah orang sehat itu tidak bisa sujud, tidak bisa ruku ya. Ya kita berlindung kepada Allah ya dari musibah besar, yaitu tidak bisa sholat, meninggalkan sholat itu musibah besar ya. Buat dirinya, buat orang yang meninggalkan sholat itu. Kedai ini ahli survei udah Bali real life, orang barat kuat duitnya sehingga kemungkinan mereka membayar orang-orang yang haus duit untuk visi misinya melegalkan LGBT. Ya dananya banyak ya, berapa ribu dolar atau berapa juta dolar gitu ya. Tuti Fadil, bener kan? Walaupun pendidikan tinggi dan banyak gelar tapi iman tidak ada ya pasti menyimpang. Yang nyimpang-nyimpang, yang halal haram tidak jelas batasnya bagi Syaful Mujani itu. Kedai ini di mana sih kedai ini? LGBT bersifat genetik sudah dibantah oleh para ahli. Ya, kita pernah dengar ya. Jadi soal genetik ini soal yang nggak dikuasai oleh Saiful Mujani, kan dia mah dokter tentang sosial politik ya. Bukan ahli biologi, bukan ahli rekayasa biologi, molekul biologi misalnya. Bukan seorang ahli kedokteran,
bukan seorang ahli hukum Islam. Ya kalau orang yang nggak ngerti satu masalah, ya kalau mengeluarkan soal karena dia nggak paham, ya akhirnya keliru. Memang itu penjelasannya. M. Hasan, Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Mbah tuh saya nggak pakai topi ini topi yang kelihatan supaya kita kelihatan milenial ya. Mbah tuh ya pakai pelangkon Mbah. Keren, cadas. Keren cadas Mbah, sehat selalu Mbah. Salam dari Bima NTB. Keren cadas. Keren cadas sih, suka nonton Refli Harun nih. Refli Harun tuh saingan saya. Jangan dibawa-bawa ke sini. Keren cadas. Keren cadas. Bagus itu Refli Harun, saya suka. Dia udah nggak pernah seminar lagi tuh. Ya mendingan jadi YouTuber, banyak duitnya, cuma ngomong di rumah. Baca berita, dikomentari. Siapa? Ya Refli Harun itu. Duitnya ratusan juta bulanan ya. Kalau dosen paling berapa? Dosen paling 7 juta, 10 juta. Jadi YouTuber bisa miliaran. Ustadz Abdul Somad aja kalau jadi dosen di Riau itu, di UIN IAIN Riau, paling berapa pegawai negeri, golongan berapa sih? Paling 3A atau 3B atau 4A lah. Mungkin paling gajinya berapa. Ya memang ada standarnya, saya bukan yang ngetawain. Tapi kalau dia jadi YouTuber, kata Abdul Somad, gajinya 400 juta sebulan. Makanya jadi YouTuber. Wes, 400 juta, emang enak loh punya duit banyak itu sebenarnya. Bisa untuk dakwah itu. Kata, saya tidak terima setiap bulan, kata Ustadz Abdul Somad. Itu sudah ada pos-posnya untuk yatim sekian, untuk du'afa sekian, untuk lembaga pendidikan ini. Langsung timnya udah ada rekening-rekening langsung disalurkan ya. Terus Dian Nur, Profesor lawan bukan profesor agama, tapi profesor keduniawian, itu namanya hubud dunya. Hubud dunya. Banyak ini maksudnya, baca sendiri ya. Saya mau jualan ayam ini, mau goreng ayam. Terus Janur, Mas Tun Jauhari Dirzem ini sedang menyuburkan LGBT. Masihkah pemilu 2024 nanti rakyat akan memilih partai dan kadernya yang menghalalkan LGBT? Nanya dia, jawab sendiri. Nusantaraku, semoga Allah jaga negeri ini. Insya Allah ya, Allah yang menjaga alam semesta, yang merawat semesta. Rabbul Alamin. Rabb itu artinya menjaga, mendidik, mengembangkan ya, melihara semesta. Allah Rabbul Alamin. Mas Tun Jauhari, kok dihapus? Pesan ditahan untuk ditinjau. Imam Syafi'i, Profesor Homo. Jangan gitu, yang tidak punya akhlak. Bukan saya loh yang ngomong. Masa Profesor Homo? Enggak, dia kayaknya enggak homo. Kemudian ini, apakah Saiful Mujani mengaku adanya Tuhan yang lain selain Allah? Apa agama Saiful Mujani? Islam ya. Di lulusan Fakultas Suludin UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, sama saya juga, saya lulusan sana, tapi saya 14 semester ya di sana itu. Jadi OB, office boy, nyapu dari ruang kelas ke ruang kelas, 14 semester, 7 tahun. Termasuk kelasnya Saiful Mujani itu di Fakultas Suludin ya. Mastur Jauhari muncul di Indonesia, gelar Profesor LGBT harusnya segera diresmikan ya. Jajarusya ini kok hobinya main belakang, maksudnya cerdas ini orang. Maksudnya ngerti ya, kalau nggak ngerti ya dipikir lagi. Andri Wijatmoko setuju kita Saiful Mujani jadi profesor lagi LGBT.
Syauqi Gaming Free, kabarnya Saiful Mujani udah beli tanah luas termasuk gunung di Banten. Duitnya dari mana ya? Tahu dia. Duitnya ya dari survei itu. Ya kan dapat duit banyak kalau kita bikin survei. Dari yang pesan survei itu kan berapa M gitu ya. Makanya saya jualan ayam depram 1.800.000. Oh ya, hari ini malam tadi saya coba jualan 24 jam. Jadi warung ditutup Cafe You, tapi di depan etalase saya nyalain sama sama termos ada esnya, saya masukkan tinggal satu es kelapa di press pakai alat itu kan. Jadi saya tinggal itu habis maghrib ada 2 ayam, dan pagi-pagi saya lihat tadi dua-duanya udah nggak ada. Ada kotak amal yang kita siapkan, dan esnya satu hilang juga, nggak ada. Terus saya lihat kotaknya, saya buka. Harusnya kan kalau ayam 2 itu 16.000, ya kan? Tambah es kelapa 5.000. Saya lihat kotaknya ada 8.000. Jadi ada yang ngambil es nggak bayar, sama satu ayam nggak bayar. Alhamdulillah. Ya. Jadi konsepnya Cafe You itu 24 jam nanti kayak McDonald gitu. Baru hari ini tadi saya lihat. Nanti jualan lagi jam 8 goreng. Tita LGBT naudzubillah. Banyak yang masuk. Baca sendiri ya. Oh, dikit-dikit lagi. Diki Devi, profesor tidak berarti beriman dan beragama dan faktanya banyak. Profesor sesat ya. Dia nggak menyebut nama ya. Lukman Ngadio, Sikoya hadir. Ini jualan Sikoya air minum ya. Jualan dulu dia. Bagus. Jualan di pesantren ini ya. Channel Ojo Lali. Diiklankan aja di pesantren Ojo Lali ya. Ininya bikin gambarnya videonya 15 detik atau berapa detik itu dibikin videonya kirim ke 0812 1200 ya 6145, nanti kita muat ya, gratis. Jual apa kek yang halal ya, jangan jualan LGBT. Zunaida Hanim, apa ini, hidup hanya sementara. Saiful Mujani mati-matian fitnah dan bully Anies Baswedan. Wah, marah dia, mendukungnya Anies. Oh ya, saya juga mau, insya Allah hari ini nanti mau jam 1, insya Allah mau siaran dengan 2 anak santri saya yang mengalami kesulitan ya untuk sekolah dan kuliah, dan saya akan bikin beasiswa Anies ya. Jadi ngumpulin dana untuk membiayai mereka 3 tahun dan kuliah 4 tahun. Beli bukunya, bayaran semesternya, bayaran bulanannya, kan itu ya. Yang satu sudah daftar 500.000, saya kasih bantuan dari uang gajian saya ya. YouTube. Kemudian yang satu yang mau kuliah dari 4.250.000 kita kasih bantuan 1 juta untuk daftar. Lulus beasiswa 100%, tapi harus bayar semester 1 4.250.000, semester 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu gratis, semester terakhir baru bayar 7 juta. Nah, dua-duanya mengalami kesulitan, nggak yatim tapi mereka duafa orang tuanya. Nanti mau bikin gerakan baru setelah sumur Utsman bin Affan itu ada 23, gerobak itu yang kita bagi yang pedagang ada 25, kemudian kalau sumur itu sudah ada 23 sampai Ciamas, Sukabumi, Garut, Parung, Branwir sini komplek dan lain-lain. Kemudian kalau beras sudah kita edarkan 9 ton ya, alhamdulillah 9 ton. Nah, sekarang mau bikin gerakan baru untuk beasiswa, membuat beasiswa namanya Anies. Anies itu singkatan anak istimewa, AN-nya anak, IS-nya istimewa, khusus untuk santri pesantren Ojo Lali, tidak untuk yang lain. Baru kita coba
bikin proyek baru 2 orang yang sekolah. Termasuk kita coba carikan motor bekas, katanya 1,5 juta untuk yang anak SMA itu, Nirbin namanya, sekolah pulang pergi. Ya ada 8 kilo, harus suruh jalan, ongkos gak ada. Kita coba carikan nanti, barangkali donatur mau ini silahkan ya. Silahkan ini apa namanya, donasi untuk sekolah, untuk pendidikan ya. Terima kasih sebelumnya ya. Kalau ada yang punya motor, nggak usah baru, motor-motor yang nggak ada pajaknya boleh bawa ke sini. Yang penting masih jalan dan tidak batuk-batuk motornya, untuk sekolah pulang pergi. Dan berangkat dari depan rumah, motornya pulang harus kembali ke depan rumah. Jadi khusus motor itu untuk dari sini, dari Pesantren Jolali ke sekolah. Balik lagi, nggak boleh untuk yang lain. Nggak boleh untuk main-main. Hilman oh ya, Sambatan 20. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak ya, miris sama profesor ini, semoga dapat hidayah ya. Oh ya, trending Pak hari ini soal ACT, semangat pagi. Iya, aksi cepat tanggap itu Masya Allah. Masa direkturnya itu gajinya sebulan 250 juta. Waduh, jangan begitu, yang ngelola uang orang banyak itu ya, terus jangan jadi untuk kepentingan pribadi itu. Gajinya kok 250 juta. Berarti miliaran dia dapat sebulan. Kalau saya, yang transfer ke saya 10.000, 25.000, 100.000, ya ada paling tinggi 30 juta untuk masjid. Tapi ya itu 10 juta ada, tapi 500.000 alhamdulillah, 25.000, 10.000 ada. Jadi gaji saya sebagai ketua Yayasan Pesantren Jolali Indonesia adalah dari YouTuber, gaji saya sendiri. Zunaida Hanim, kelak ya, kau akan dipertanggungjawabkan perbuatanmu tanpa bisa ditolong oleh siapapun, sementara harta bendamu akan ditanya dengan cara apa kau peroleh. Ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah ya. Muhammad Yadi, profesor kan prestasi otak, ya kan. Kalau prestasi iman dilihat dari akhlaknya. Lah akhlaknya gimana tuh? Dari Amismat, semoga Pak Anies Baswedan Presiden RI bisa membawa perubahan yang hakiki. Kita doakan ya. Kemudian dari yang terakhir dari Budi Prayogo Utomo. Wah, nggak berani baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Jolali yang berlokasi di Kampung Tajur, RT 06 RW 04, Desa Pamogarsari. Inilah bagian depan ya, Masjid 6 Syuhada yang rencananya 2 lantai. Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Jolali yang peci merah Bapak Hasan 57 tahun dan yang kaos biru adalah Erik 40 tahun. Hari ini Sabtu 26 Juni ya, 25 Juni 2022. Hari kerja mencapai 142 hari sejak 2 Agustus, Senin 2 Agustus 2021. Di atas tanah wakaf Bapak Haji
Parama Arta Bogor, tanah wakaf seluas 120 meter. Kemudian kita bikin rencananya 6 kali 10 dan lantai 2 6 kali 13. Ini ada jalan 3,5 meter kali 6. Untuk pemilik tanah, 3 bidang tanah yang tidak punya jalan akses, kita buka sehingga mereka tidak tertutup ya. Ini sumur wakaf air ke 100, maaf, ke 20 wakaf air. Mari kita bangun masjid sebagaimana Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Ini sisi kiri dari masjid, menghadap kiblat, sisi luar. Gitu.